Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Pramestira Gita Cahyani dari kelas 11 KS1. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bencana kekeringan. Yang pertama, pengertiannya. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Definisi kekeringan secara umum adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Penyebab kekeringan yaitu A. Musim kemarau terlalu lama. Saat musim kemarau, curah hujan akan menurun drastis dari biasanya. Jika musim kemarau telah melewati batas waktu tertentu dari biasanya, maka masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air akibat kekeringan. B. Tidak ada daerah resapan. Kekeringan juga dapat disebabkan jika di dalam tanah sudah tidak ada lagi cadangan air. Agar tanah dapat menyimpan air, maka di atasnya dibutuhkan pohon-pohon untuk penyerapan air. Daerah-daerah yang asri akan memiliki cadangan air yang lebih banyak, sedangkan daerah yang gundul tidak memiliki resapan atau cadangan air yang banyak. C. Penggunaan air berlebihan. Penggunaan air di luar batas kewajaran akan menyebabkan timbulnya kekurangan cadangan air pada saat musim kemarau, sehingga perlu penghematan. D. Sumber mata air menghilang. Berkurang atau hilangnya mata air dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari perubahan iklim, penebangan hutan, dan keringnya sungai bawah tanah. Lalu E. Sumber mata air jauh. Ketika masyarakat bergantung terhadap sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, maka jika terjadi kekeringan pada sumber yang biasa diambil tersebut, masyarakat tidak dapat lagi memperoleh sumber air. Oleh karena itu, masyarakat harus mencari sumber air yang jaraknya berkali-kali lipat lebih jauh. F. Tidak ada penampungan air. Pada daerah yang mengalami kekeringan, seharusnya dibuat penampungan air sebagai cadangan air bersih ketika musim kemarau tiba. Namun jika tidak tersedia penampungan air, maka yang terjadi adalah daerah tersebut mengalami kesulitan saat dilanda kekeringan. Risiko yang terjadi karena kekeringan. Secara sederhana, minimnya air bersih di masyarakat dapat diprediksi bahwa asupan pangan, sanitasi, dan lingkungan akan berpotensi terjadi problem kesehatan masyarakat, terutama munculnya berbagai macam penyakit. Dan yang paling terasa adalah minimnya sumber air, baik air sumur, sungai, kolam, hingga waduk yang kian mengering, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Dalam problem sosial, masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air dalam sehari-hari. Dan risiko lain, dampak kekeringan adalah terjadinya kebakaran akibat suhu yang tinggi, baik kebakaran hutan, rumah, gudang, maupun industri lain. Kemudian akibat dari kekeringan yaitu A. Kekurangan sumber air minum. Air sangat berguna bagi manusia. Jika manusia kekurangan air minum, maka tubuhnya akan kekurangan cairan dan mengalami dehidrasi. Begitu juga dengan hewan-hewan. Jika tidak ada air untuk diminum, mereka akan kekurangan cairan. B. Kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain fungsi utama air untuk minum, air juga untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak, mandi, buang air, mencuci, dan sebagainya. Jika tidak ada air, maka kegiatan rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik. C. Tanaman dan hewan mati. Jika tanaman layu hingga mengalami kematian, maka siklus oksigen dan sumber pangan bagi manusia dan hewan menjadi berkurang sehingga menyebabkan kelaparan, bahkan ancaman kematian akibat kekeringan. D. Bencana kelaparan. Kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan mengalami gagal panen sehingga cadangan makanan bagi masyarakat menjadi langka. E. Lingkungan kotor. Adanya air dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran di sekitar kita, untuk mengepel dan membersihkan hewan dan sebagainya. Jika kekeringan melanda, maka tidak ada sumber air untuk membersihkan lingkungan. F. Wabah penyakit. Bibit penyakit akan muncul saat kekeringan terjadi, karena kebersihan tubuh dan lingkungan tidak dapat terjadi karena ketiadaan air, dan menyebabkan gatal-gatal, jamur, dan penyakit kulit lainnya. Lalu upaya pencegahan kekeringan. 1. Meningkatkan ketersediaan sumber air sebagai solusi jangka menengah dan mengantisipasi kekeringan dengan cara membangun sumur
baik sumur resapan, sumur gali, dan sebagainya. 2. Melakukan reboisasi, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan. Hal ini untuk memperbanyak daerah resapan, sehingga wilayah kekeringan tidak mengalami krisis, dan diharapkan masyarakat bisa menghemat air untuk mencegah kekeringan. Upaya penanggulangan. 1. Menanam banyak pohon. Pohon dapat menyerap dan menyimpan air di dalam akar. Saat tersimpan di bawah akar, pohon tersebut akan berguna saat musim kemarau tiba sebagai cadangan air. 2. Membuat bendungan. Membuat bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai menjadi tersimpan atau terbendung sehingga suatu saat dapat digunakan masyarakat saat kekurangan air dan bisa juga untuk mengairi sawah. 3. Menggunakan air dengan sewajarnya. Solusi ini dapat kita lakukan mulai dari diri sendiri dengan menghemat penggunaan air, karena air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kita dan harus digunakan dengan sewajarnya atau tidak berlebihan. Di Indonesia sendiri, bencana kekeringan ini pernah terjadi, yaitu di wilayah Nusa Tenggara Timur pada bulan Juni 2021. Tepatnya pada hari Senin 21 Juni 2021. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan ancaman kekeringan ini terjadi hampir di semua wilayah Nusa Tenggara Timur dan mengalami hari tanpa hujan lebih dari 61 hari selama musim kemarau. Yang terakhir, yang bisa dilakukan oleh anak PMR dalam menolong saat terjadi bencana kekeringan ini yaitu anak PMR bisa ikut serta menjadi relawan yang siap untuk ikut membantu pemerintah daerah dalam memberikan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis akibat kekeringan ini. Dan anak PMR juga bisa ikut serta menyumbangkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena kekeringan seperti mereka membutuhkan air dan makanan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.